movie lovers, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini, Mai akan menceritakan sebuah film lawas di era tahun 1960 yang katanya film psikopat pertama, mengisahkan tentang seorang sekretaris di perusahaan properti yang menghilang begitu saja. Kira-kira apa yang terjadi dengan sekretaris itu ya? Untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita saksikan review selengkapnya. Dan semoga kalian suka ya. Cerita berawal di sebuah kantor properti, di mana seorang sekretaris yang sudah bekerja selama 10 tahun yang bernama Marion baru saja tiba dari jam makan siangnya. Dia pun menanyakan kepada temannya Caroline, apakah bosnya Mr. Lowry sudah kembali dari jam makan siangnya. Caroline pun menegaskan bahwa Mr. Lowry belum kembali dari jam makan siangnya karena dia ada pertemuan dengan calon pembeli yang merupakan seorang konglomerat bernama Mr. Cassidy. Tak berselang lama, Mr. Lowry dan Mr. Cassidy pun tiba. Dengan ramahnya, Mr. Cassidy pun bercerita kepada Marion bahwa dia sengaja membelikan rumah itu untuk putrinya yang hendak menikah. Dia pun menunjukkan foto putrinya yang baru berusia 18 tahun. Merasa cocok dengan properti yang dia beli, sontak Mr. Cassidy pun segera membayarnya dengan uang tunai. Namun Mr. Lowry menolaknya dan lebih memilih cek. Mendengar hal itu, Mr. Cassidy pun menegaskan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena itu adalah uangnya sendiri. Mr. Cassidy pun segera memberikan segebok uang tunai yang jumlahnya kalau dirupiahkan di zaman sekarang adalah 80 miliar. Karena Mr. Cassidy terus memaksa, Mr. Lowry pun tidak punya pilihan lain selain menerimanya. Merasa transaksi seperti itu tidak lazim, Mr. Lowry pun segera memerintahkan Marion untuk menyimpan uang tersebut di bank. Dia pun segera memasukkan uang itu ke dalam amplop dan berpamitan kepada temannya Caroline. Marion berujar bahwa dia akan menaruh uang itu di bank, kemudian pulang dan istirahat. Melihat uang yang masih tersimpan di dalam amplop, sepertinya Marion belum pergi ke bank. Dia pun tampak begitu tergesa-gesa memasukkan pakaiannya ke dalam koper. Dan akhirnya uang itu pun dimasukkan ke dalam tas miliknya. Kemudian dia pun pergi mengendarai mobilnya. Setelah berkendara cukup jauh, Marion memutuskan untuk menepikan mobilnya dan tidur di dalamnya. Tak terasa pagi sudah menjelang dan seorang polisi berpatroli yang melihatnya pun datang menghampirinya dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan di tepi jalan. Marion berdalih bahwa dia ketiduran. Tak puas dengan jawaban Marion, polisi itu pun meminta surat-surat kendaraannya. Dan beruntungnya surat-surat kendaraan miliknya pun lengkap. Selama proses interogasi berlangsung, polisi itu pun tampak mencurigai Marion karena Marion tampak begitu gelisah. Namun karena Marion tidak memiliki kesalahan, alhasil polisi itu pun mempersilahkannya pergi. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, dia pun berhenti di sebuah showroom mobil, di mana dia berniat menukar mobilnya. Setelah Marion bernegosiasi dengan pemilik showroom, dia pun memberikan sejumlah uang tunai berkisar $700. Dan ternyata polisi itu masih mengikuti Marion. Setelah Marion pergi, polisi itu pun menghampiri pemilik showroom dan menanyakan apa yang terjadi. Pemilik showroom itu pun menjelaskan bahwa wanita itu membeli mobil dengan harga $700 dan dibayar tunai. Mereka pun berspekulasi bahwa Marion tampak seperti wanita yang sedang bermasalah, atau lebih tepatnya dia seperti dikejar seseorang. Dengan tenang, Marion pun melanjutkan perjalanannya hingga tak terasa hari sudah berganti dan malam pun tiba. Bersamaan itu, hujan turun dengan cukup deras hingga membuat pandangannya sedikit kabur. Demi keselamatannya, akhirnya Marion memutuskan untuk singgah di sebuah motel yang dekat dengan perbatasan. Setelah sampai di motel, seorang pria muda bernama Norman yang merupakan pemiliknya menyambutnya dengan ramah. Dan dia pun memberikan buku tamu kepada Marion untuk diisi. Marion pun mengisi buku tamu dengan menggunakan nama Mary Samuel.
Setelah itu, Norman memberikan kunci kamar nomor 1 agar dekat dengan kantornya. Dengan begitu, Marion atau Mary tidak jauh-jauh jika membutuhkan sesuatu. Merasa kasihan dengan Marion, Norman pun melayaninya dengan sangat ramah, membawakan kopernya, membukakan jendelanya, bahkan mengajaknya makan malam di rumahnya dengan sandwich dan segelas susu. Merasa tak enak hati karena Norman begitu baik, alhasil Marion pun menolaknya. Namun karena Norman terus memaksanya, Marion pun tidak punya pilihan lain selain mengiyakannya. Akhirnya, dia pun bersiap-siap untuk makan malam bersama dengan Norman. Tapi sebelum itu, Marion membungkus uang yang ada di dalam amplopnya dengan koran untuk menyamarkannya. Merasa aman, dia pun hendak keluar kamar. Namun yang terjadi, terdengar suara ribut-ribut dari arah rumah Norman, di mana ibunya keberatan jika Norman membawa masuk wanita asing ke dalam rumahnya. Ibu itu menegaskan bahwa dia tidak ingin putranya tidur dengan wanita asing. Namun Norman bersikeras melawan ibunya dengan mengatakan bahwa dia hanya wanita asing yang kehujanan dan kelaparan. Apa salahnya jika aku memberinya makan? Tak ingin terlibat konflik lebih dalam dengan ibunya, dia pun segera meninggalkannya dan menemui Marion. Marion yang mendengar keributan itu pun berusaha menolaknya sekali lagi. Dan lagi-lagi Norman memaksanya. Tak punya pilihan lain, Marion pun mengajak Norman makan di dalam kamarnya. Namun Norman menolaknya karena tidak enak berduaan di dalam kamar. Akhirnya keduanya pun makan di dalam kantor. Dan di sana Norman tampak begitu ramah dengan Marion. Dia pun bicara ke sana kemari tentang hobinya yang mengawetkan burung-burung, rutinitasnya, dan kisah sedihnya di masa kecil, di mana ayahnya telah meninggal ketika Norman berusia 5 tahun dan ibunya harus membesarkannya seorang diri. Dan setelah itu ibunya mengenal seorang pria dan menikah dengannya, kemudian membangun motel itu. Beberapa tahun kemudian ayah tirinya meninggal dan peristiwa itu mengguncang hati ibunya. Ketika ibunya berkata kasar dengan dirinya, ingin sekali Norman menghampirinya dan memakinya. Setelah itu pergi meninggalkannya, namun dia tidak bisa melakukan itu karena ibunya sakit mental. Dia pun tak bisa berbuat apa-apa selain menerimanya. Mendengar hal itu, Marion pun menyarankan agar membawanya ke rumah sakit jiwa. Mendengar perkataan itu, sontak wajah Norman tiba-tiba berubah. Dia pun berdalih bahwa ibunya tidak membahayakan dan hanya sedikit gila. Dia pun kembali menegaskan bahwa ibunya membutuhkannya. Melihat Norman yang begitu tulus merawat ibunya, Marion pun segera minta maaf. Merasa sudah cukup lama mengobrol, Marion pun berpamitan untuk kembali ke kamarnya karena besok dia akan melanjutkan perjalanannya. Setelah kembali ke dalam kamarnya, Marion membuat catatan pengeluaran uang miliknya yang berada di amplop, dan setelah itu dia pun menyobeknya dan membuangnya ke dalam WC. Merasa kelelahan, dia pun lantas mandi. Dan di saat tengah asyik mandi, seorang wanita tua menyelinap masuk ke dalam kamarnya, kemudian menghujamkan belati ke tubuh Marion berulang kali, hingga dia pun tersungkur bersimbah darah. Beberapa saat kemudian terdengar suara Norman berteriak melihat ibunya berlumuran darah. Dan saat itu juga Norman bergegas menuju kamar Marion untuk melihat keadaannya. Dia pun tampak begitu syok dengan apa yang dilihatnya. Tanpa pikir panjang, Norman segera mengambil alat pembersih untuk menghilangkan noda darah yang berceceran di lantai. Dan setelah itu dia memasukkan jasad Marion ke dalam bagasi mobil milik Marion. Setelah itu mengemasi semua barang-barangnya. Tak lupa dia mengambil koran yang tergeletak di atas meja, kemudian memasukkannya juga ke dalam bagasi mobil. Untuk menghilangkan jejak, dia pun menenggelamkan mobil milik Marion ke dalam rawa di belakang rumahnya. Di tempat yang berbeda, Lily yang merupakan adik Marion datang mengunjungi pacar Marion, Sam, di tempat bekerjanya. Kedatangannya tidak lain dan tidak bukan untuk mencari keberadaan Marion yang menghilang sejak hari Jumat. Mendengar Marion yang menghilang begitu saja, sontak Sam yang tidak tahu apa-apa pun cuma pelongo. Di saat yang bersamaan datanglah detektif swasta yang bernama Arbogast.
Rupanya Arbogas ditugaskan untuk memata-matai Lily. Sam pun merasa kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Akhirnya Lily pun menjelaskan bahwa Marion kakaknya telah mencuri uang kantor sebesar 80 miliar. Lily berdalih, pihak kantor tidak akan menuntutnya ke jalur hukum. Mereka hanya ingin uangnya kembali. Sam yang mendengar kekasihnya telah mencuri tak percaya begitu saja. Dia pun berpikir, mungkin kekasihnya itu terlibat kecelakaan atau dirampok hingga belum sempat menyerahkan uang itu ke bank. Detektif itu pun berujar bahwa Marion pasti ada di kota ini dan dia akan menemukannya. Untuk menemukan keberadaan Marion, Arbogas sengaja mendatangi satu persatu motel yang ada di sana, hingga sampailah Arbogas di motel milik Norman. Dan kedatangannya pun disambut baik oleh Norman. Tanpa basa-basi, Arbogas langsung ke pokok pembahasan mengenai hilangnya seorang wanita bernama Marion. Dia pun langsung menyodorkan foto Marion kepada Norman. Namun Norman menyangkalnya. Dia berdalih bahwa dia tidak menginap di hotelnya. Tak percaya begitu saja, Arbogas lantas memeriksa buku tamu milik Norman. Ketika Arbogas melihat nama Mary Samuel, seketika itu dia meyakini bahwa Mary Samuel adalah Marion, di mana Mary adalah Marion dan Samuel adalah Sam, nama kekasihnya. Dan Norman yang mendengar itu pun tak bisa berkelit lagi. Akhirnya dia pun mengakui bahwa wanita itu sempat menginap di motelnya dalam keadaan basah dan kehujanan. Norman beralibi bahwa wanita itu datang larut malam dan langsung tidur, kemudian pergi lebih awal esok paginya. Arbogas pun kembali menanyainya, apakah wanita itu melakukan panggilan telepon? Seketika itu Norman menggelengkan kepala. Arbogas yang mendengarnya pun kembali menanyakan, apakah kamu menghabiskan malam dengannya? Norman membantahnya. Lalu bagaimana kau tahu kalau wanita itu tidak melakukan panggilan telepon? Dia pun mulai berbicara terbata-bata dan sontak. Arbogas yang mendengarnya pun semakin curiga. Merasa sudah cukup memberikan keterangan, dia pun meminta Arbogas pergi. Namun Arbogas menolaknya dan meminta untuk menggeledah ke-12 kamar motelnya. Namun Norman tidak mengizinkannya. Norman sempat ingin membuka kamar nomor 1, namun urung dilakukannya. Dan hal itu diperhatikan oleh Arbogas. Tak ingin kembali dicurigai, dia pun kembali menemui Arbogas. Dan Arbogas yang melihat seseorang duduk di dekat jendela pun bersikeras untuk menemuinya. Norman berdalih bahwa orang yang di dekat jendela itu adalah ibunya. Dan ibunya sedang sakit. Arbogas terus memaksa untuk melihat ibu Norman. Namun Norman bersikeras melarangnya dan kembali mengusirnya. Tak punya pilihan lain, akhirnya Arbogas memutuskan pergi meninggalkan motel tersebut. Merasa tak puas dengan hasil penyelidikannya, dia pun menelpon Lily dan memberitahukan semuanya. Bahwa Marion sempat menginap di motel milik Norman dan Norman menghabiskan malam bersama dengannya. Dia pun juga memberitahukan Lily bahwa Marion menginap di kamar nomor 1. Dia pun sempat memberitahukan Lily adanya wanita tua yang merupakan ibu dari pemilik motel Norman. Dia ingin sekali bertemu dengan ibunya, namun Norman melarangnya. Seusai memberikan keterangan kepada Lily, dia pun mengatakan atas ketidakpuasannya, dia pun berencana untuk kembali ke motel itu dan menyuruh Lily menunggunya sejam lagi. Akhirnya, Arbogas diam-diam masuk ke dalam rumah milik Norman untuk menemui ibunya. Dan saat itu juga, ibu Norman menghabisinya. Karena sudah cukup merasa lama menunggu kedatangan Arbogas yang tak kunjung tiba. Ditambah lagi Sam yang tidak menemukan siapapun ketika mengunjungi motel Norman dan hanya melihat wanita tua di balik jendela. Akhirnya dia pun mengajak Lily menemui deputi sheriff untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai Norman, mengingat dia mengetahui data-data warganya. Tanpa basa-basi, Sam lantas menceritakan duduk perkaranya, di mana kekasihnya menghilang dengan membawa uang perusahaan sebanyak 80 miliar dan juga menghilangnya detektif swasta Arbogas yang menanganinya. Sam menegaskan bahwa sebelumnya Arbogas sempat memberitahukan penemuannya kepada Lily
bahwa Marion menginap di motel Norman. Dia juga menyatakan ketidakpuasan atas penyelidikannya dan berencana kembali ke motel Norman dan berjanji akan kembali 1 jam lagi. Namun setelah ditunggu cukup lama, Arbogast tidak pernah kembali. Sam juga menceritakan adanya wanita di balik jendela. Mendengar adanya wanita di balik jendela, sontak istri Sheriff pun terkejut. Dia pun sempat mengira apakah wanita itu istrinya Norman. Namun Sam berdalih sepertinya bukan istrinya karena yang dilihatnya wanita tua. Sam pun berspekulasi bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Mendengar Sam yang berspekulasi bahwa wanita tua itu adalah ibunya Norman, sontak Sheriff dan istrinya pun terkejut dan menganggap Sam telah berhalusinasi. Karena sebenarnya ibunya Sam telah meninggal 10 tahun yang lalu. Mendengar kenyataan itu, sontak Sam yang mendengarnya pun terkejut. Sheriff itu pun meminta Sam dan Lily pergi karena menganggap laporannya tidak memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjerat Norman. Karena tidak mendapat dukungan dari deputi Sheriff, Lily pun berinisiatif untuk mencari tahu kebenarannya sendiri. Dia pun berencana untuk menginap di motel Norman dengan mengajak Sam untuk berpura-pura menjadi suaminya. Akhirnya rencana itu pun segera dieksekusi oleh mereka dan sampailah keduanya di motel milik Norman. Dan kedatangan mereka pun disambut ramah oleh Norman. Well, just coming up the ring for you. My boss is paying for this trip and... Tanpa pikir panjang, mereka lantas mengeksekusi rencana berikutnya dengan Sam yang bertugas mengalihkan perhatian Norman. Sementara Lily akan menyelinap masuk ke rumah Norman untuk menemui ibunya Norman. Dengan terburu-buru, Lily pun mulai mengeksplor rumah Norman, tapi tidak ditemukannya siapapun. Sementara di lain sisi, Sam mulai terpancing emosi dan mulai menunjukkan siapa dia sebenarnya. Menyadari kedatangan Sam dan Lily hanya untuk mencari kebenaran, sontak Norman pun menjadi marah dan seketika itu memukul kepala Sam hingga tidak sadarkan diri. Sementara Lily yang menyadari kedatangan Norman segera bersembunyi di ruang bawah tanah dan di dalam dia menemukan ibunya Norman yang tengah termenung. Penasaran, dia pun segera membalikkan badannya. Seketika itu, Lily menjerit histeris karena wanita tua yang ada di hadapannya merupakan tengkorak manusia. Menyadari kedoknya telah terbongkar, Norman pun menghampiri Lily dan hendak membunuhnya. Beruntung, Sam datang tepat waktu hingga dia pun berhasil menghentikan aksinya. Akhirnya, semuanya pun terbongkar dan aparat mengamankannya di kepolisian. Untuk mengetahui kronologinya, pihak aparat mendatangkan psikiater. Menurut penjelasan psikiater, dia memperoleh semua informasi yang dibutuhkan dari keterangan ibunya, bukan dari Norman, karena sebenarnya setengah jiwa Norman sudah tidak ada. Separuh jiwanya sudah dikuasai oleh sosok mendiang ibunya. Setelah 10 tahun yang lalu, Norman membunuh ibu dan kekasihnya. Dia merasa bersalah dan mencuri jasad ibunya, kemudian menyembunyikannya di gudang buah. Dia merawat ibunya seolah-olah ibunya masih hidup. Dia memerankan peran ganda sebagai Norman dan sebagai ibunya. Ketika Norman menjadi ibunya, dia merasa cemburu akan kedekatannya dengan wanita-wanita muda yang dekat dengan Norman, hingga dia pun membunuh mereka semua. Dan ketika Norman menjadi dirinya sendiri, dia menjadi anak yang patuh, menyembunyikan kesalahan ibunya dan mengubur semua barang bukti. Diketahui sebelumnya juga terdapat 3 wanita muda yang menghilang. Psikiater itu pun menambahkan, jika kalian keruk sebuah rawa di sekitar motel, maka kalian akan menemukan semuanya. Dan di akhir cerita, tampak Norman yang tidak menunjukkan perasaan bersalahnya. Dia pun terus hidup dengan kepribadian ganda yang dimilikinya karena perasaan bersalahnya terhadap ibunya. Dan cerita pun selesai.